Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Darliana dengan NIM 21090906020. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah pengantar arsitektur. Yang pertama adalah tentang mata kuliah. Mata kuliah ini mencakup sejarah, teori aspek-aspek, proses perancangan, dan penelitian dalam arsitektur. Mendefinisikan arti arsitektur. Arsitektur berasal dari bahasa Yunani. Archi artinya menjadi yang pertama atau yang mengatur dan memerintah. Tekton artinya pembangun atau mason. Saya akan membacakan beberapa definisi arsitektur menurut para ahli. Yang pertama, dari Marcus Polio Vitruvius tahun 1486, bangunan yang baik merupakan kesatuan dari kekuatan, kekokohan, keindahan, dan kegunaan. Kedua, ada dari Robert Gurman pada tahun 1976, arsitektur merupakan lingkungan buatan yang menjadi wahana ekspresi budaya untuk menata kehidupan fisik, psikologis, dan sosial. Sedangkan definisi umum dari arsitektur adalah ilmu tentang perancang bangunan yang meliputi keindahan, kekuatan, fungsi yang mempertimbangkan aspek manusia, sosial, dan budaya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang sejarah dan perkembangan arsitektur. Peradaban kuno banyak ditemukan di sekitar Mesir, Yunani, Babilonia, dan Assyria. Peradaban kuno meninggalkan bangunan kuno yang merupakan bukti kemajuan arsitektur pada masa lalu. Contohnya ada Menara Babel di Babilonia dan piramida di Mesir. Di Indonesia pun kita juga memiliki bangunan dari peradaban kuno, walaupun tidak setua bangunan-bangunan lain, tapi setidaknya ini merupakan salah satu peninggalan peradaban kuno, yaitu yang pertama ada Candi Borobudur, yang kedua adalah Candi Tapus. Perkembangan arsitektur. Dari masa ke masa, arsitektur selalu mengalami perkembangan, yaitu gaya arsitekturnya, penyebaran arsitekturnya, penerapan teknologi, dan penggunaan material. Dari tahun ke tahun pasti selalu beda karena mengikuti teknologi dan zaman pada sekarang. Tentunya lebih canggih dan lebih baik digunakan. Perkembangan arsitektur. Yang pertama, arsitektur era prasejarah, yaitu pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 373 Masehi. Yang kedua, arsitektur klasik pada tahun 800 sebelum Masehi sampai 1750 Masehi, yaitu masa Renaissance. Yang ketiga, arsitektur era pencerahan pada tahun 1750 Masehi sampai 1900 pada masa industri. Yang keempat, ada arsitektur modern tahun 1900 Masehi sampai dengan sekarang. Yang kelima, ada arsitektur postmodern pada tahun 1960 Masehi sampai dengan sekarang. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang teori Vitruvius. Marcus Vitruvius Polio atau yang dikenal sebagai Vitruvius adalah seorang arsitek. Vitruvius hidup pada abad ke-1 sebelum Masehi, sebuah era kejayaan peradaban Romawi kuno. Pada ilmu arsitektur, nilai penting Vitruvius bukanlah pada sosoknya, melainkan tentang prinsip-prinsip dasar arsitektur itu sendiri. De Architectura merupakan karya tulis Vitruvius yang paling penting, di mana karya tulis ini tentang ilmu arsitektur yang paling tua dan masih menjadi rujukan hingga saat ini. Dalam buku ini, Vitruvius mengatakan bahwa bangunan yang baik harus memiliki 3 aspek, yaitu firmitas, utilitas, dan venustas. Yang pertama adalah firmitas atau struktur. Firmitas adalah kekuatan atau kekokohan. Menurut Vitruvius, bangunan harus memiliki kekuatan yang membuatnya aman dan awet. Yang kedua ada utilitas atau fungsi. Pada utilitas berkaitan dengan fungsi, bangunan harus memiliki tujuan tertentu dan manfaat. Prinsip ini berkaitan dengan pengaturan ruang yang baik didasarkan kebutuhan. Yang ketiga adalah venustas atau estetika. Venustas merupakan keindahan bangunan yang dinilai dari keindahan yang ditampilkannya. Jika masih ada pertanyaan, apakah teori Vitruvius masih relevan hingga saat ini? Jawabannya adalah jika dilihat-lihat prinsipnya firmitas, utilitas, dan venustas yang sudah saya jelaskan tadi, menurut saya itu masih worth it karena walaupun manusia tumbuh, teknologi tumbuh, teori ini tetap akan selalu dipakai. Seorang arsitektur harus bisa menguasai 3 prinsip ini. Jadi menurut saya masih relevan hingga saat ini. Menurut para ahli juga sepertinya begitu. Mungkin sekian penjelasan saya tentang mata kuliah pengantar arsitektur ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dengan bahasa saya sendiri mungkin dapat dimengerti oleh kalian. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.